Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa pelatihan ini nanti memberikan bekal ilmu, kemampuan, keterampilan gitu ya kepada para peserta agar mereka mampu mengemas produknya masing-masing secara lebih menarik gitu ya. Dengan ini kita harapkan nilai jual produknya menjadi lebih baik, dan tentu kita harapkan insya Allah mudah-mudahan ketika masa pandemi sudah mulai lebih melandai Kota Bandung, alhamdulillah sudah mulai melandai, kita berharap nanti pariwisata juga akan lebih bangkit lagi, sehingga produk-produk masyarakat lokal yang ada di Kota Bandung termasuk yang hadir di pelatihan ini kita harapkan juga bisa diterima oleh para wisatawan, baik itu ada wisatawan lokal di Kota Bandung maupun dari luar Kota Bandung. Demikian, dan ini kita harapkan mudah-mudahan tentu saja menjadi salah satu solusi akibat dampak dari pandemi ini. Kita harapkan pelatihan ini memberikan kemampuan bagi masyarakat Kota Bandung untuk bangkit ekonominya. Jadi dengan diadakannya pelatihan desain kemasan produk yang dilaksanakan selama 4 hari ini batch pertama ya, menjadikan energi yang positif bagi pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Khususnya dalam kondisi pandemi sekarang ini, para pelaku kreatif itu diharapkan lebih mempunyai inovasi, ide dan kreativitas dalam bentuk produk desain kemasan seperti ini. Sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh penyelenggara, ini kan temanya tuh lebih ke desain kemasan untuk produk. Tapi melihat dari peserta itu memang berangkat dari produsen sebetulnya. Jadi bukan dari atau orang yang punya kapasitas desain gitu. Jadi memang setelah saya pikirkan ini agak repot kalau misalkan targetnya mereka harus membuat desain kemasan secara utuh gitu ya. Makanya saya coba untuk memikirkan lebih ke wawasan aja gitu. Wawasan ternyata desain kemasan itu kaitannya banyak terkait dengan produk mereka, merek mereka, logo, terus tujuan mereka untuk berjualan itu apa. Makanya beberapa materi saya coba berangkat dari mengenal produk mereka dulu, terus tujuan mereka berjualan produk itu juga untuk apa. Saya mencoba untuk menggali dulu sejauh mana mereka bergerak di sektor industrinya. Baru dari situ kemudian saya coba arahkan lagi ke identitas produk, membangun identitas produk melalui logo, melalui warna, melalui iklan dan segala macam gitu ya. Nah itu juga saya coba untuk mereka pemikirannya diarahkan ke sana gitu. Karena bagaimanapun persoalan branding ini bisa menjadi membantu mereka, bisa juga malah hambatan bagi mereka gitu.
Karena eh, merek atau brand ataupun kemasan itu bisa memilah siapa pembeli mereka. Kalau mereka tidak hati-hati dalam memilih merek, mengemasnya, itu otomatis mungkin ada beberapa klien mereka atau loyalis mereka justru jadi enggan untuk membeli. Gitu. Karena mungkin barang mereka itu pasarnya di level menengah ke bawah, terus si produsennya menginginkan image-nya terlalu bagus misalkan, itu jadi levelnya naik dia, jadi menengah ke atas, dia akan kehilangan kehilangan konsumen yang sebetulnya dia targetkan. Gitu. Nah itu kenapa kemudian saya dimulai dulu dari pemahaman itu, bagaimana kemudian brand itu bisa memilah segmentasi. Saya juga cukup wanti-wanti kepada mereka bahwa mereka harus berhati-hati dalam menggarap packaging, menggarap brand, menggarap merek, gitu. Karena nanti merek ini akan berpengaruh pada penjualan mereka. Nah, kemudian di bagian ketiga, saya baru masuk ke materi-materi visual, ya, dari bagaimana tentang warna itu bisa mempengaruhi ketertarikan orang, ya. Kayak misalkan saya kasih contoh untuk kelas-kelas penjualannya di segmen menengah ke bawah, itu saya sarankan untuk memakai warna-warna terang, gitu, karena itu kan lebih populer, gitu. Nah kalau untuk yang kelasnya sudah mengambil kelas menengah ke atas, saya sarankan untuk memakai warna-warna yang agak lebih gelap, gitu. Nah itulah salah satu contoh beberapa yang saya coba tawarkan ke mereka, dan kelihatannya para peserta di sini juga cukup paham itu, gitu ya. Nah saya di sini hanya memberikan beberapa wawasan terkait dengan fenomena desain. Bagaimanapun desain ini akan mempengaruhi ke penjualan mereka. Kalau di hari pertama saya coba memberikan materi tentang pengenalan produk, ya, mengenali produk mereka sendiri. Nah di hari kedua saya mulai masuk ke identitas produk, kayak identitas merek, logo, identitas visual, ya, dan istilahnya lebih ke arah strategi-strategi visual yang akan mengikat dengan produk mereka, gitu. Nah di hari ketiga kita akan coba workshop, dan workshop ini lebih ke interaktif. Justru mereka yang lebih aktif, ya, memperlihatkan hasil karya mereka, gitu ya. Dan memang saya tidak menargetkan hasil visual yang luar biasa, gitu, karena memang tidak bisa, tidak mungkin juga untuk ditargetkan ke sana, gitu. Tapi memang sejauh mana gagasan mereka dalam mengemas atau meng-create produk mereka, gitu. Karena secara teknis sekarang ini khusus untuk packaging itu mudah sebetulnya. Banyak sekali di pasaran itu kemasan-kemasan yang siap guna, gitu, siap pakai, tinggal diberi label, itu sudah selesai sebetulnya, gitu. Cuman makanya yang saya bangun itu adalah lebih ke wawasan-wawasan dan dampak-dampak dari dunia desain sebetulnya. Jadi jangan sampai mereka tidak tepat untuk melakukan branding, istilahnya lah begitu. Nah ya di hari keempat mungkin sesinya sama, lebih ke materi workshop, dan mereka yang lebih aktif, gitu ya, memperlihatkan produk mereka, bagaimana cara mengemasnya, apa yang mereka inginkan. Kami sebagai pembicara itu mencoba memberikan masukan, gitu, baiknya seperti apa. Bahkan ada beberapa peserta yang saya tidak sarankan untuk dikemas, gitu, karena memang yang produk yang siap kemas itu juga harus siap dengan barangnya, ya. Karena kalau misalkan kita sudah terlalu awal untuk
mempromosikan merek, itu kadang-kadang konsumen itu akan bertanya barangnya seberapa banyak gitu, terus variannya berapa banyak. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh, dan kalau branding di awal sudah diangkat, sudah dipublikasikan, itu akhirnya mereka belum siap. Makanya tadi di hari ketiga dan keempat ini saya coba untuk mengarahkan kapan Bapak bisa, atau Bapak Ibu ini peserta ini bisa mempromosikan produknya dengan merek tertentu misalkan. Nah, di sini juga ada beberapa yang memang sudah siap, sudah pilih puluhan tahun, sudah bergerak di bidangnya. Baru saya bisa kasih saran, Bapak Ibu ini udah siap, mangga silahkan Bapak Ibu untuk menggarap brandingnya gitu. Karena secara industri mereka sudah siap. Nah, kalau yang startup yang baru mulai baru mau memperkenalkan produk, itu saya tidak disarankan untuk lebih fokus ke brandingnya, tapi lebih fokus ke bagaimana penjualan produknya bisa berjalan dulu. Takutnya nanti kalau mereka sudah di branding, tidak hanya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ketersediaan barang, tapi juga itu terkait dengan kepercayaan orang. Ketika orang mau beli ternyata barangnya tidak ada, itu kan juga malah mengganggu pemasaran mereka. Kepercayaan konsumen jadi hilang gitu. Sayang ketika kita sudah punya merek, orang sudah mulai tertarik, ternyata barangnya yang tidak ada. Itu kan bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Menurut saya sih dari kegiatan pelatihan ini tentang pemaparan dari narasumber itu sangat amat positif ya, dan saya enjoy banget gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini memang menjelaskan tentang desain produk, tapi yang saya dapatkan lebih dari itu gitu. Jadi banyak pengetahuan yang umum yang juga saya dapatkan. Jadi bukan hanya terkait seperti produk itu harus dibungkus seperti apa gitu, tapi lebih ke filosofinya itu sendiri. Seperti kayak kita mau bikin logo yang dijelaskan oleh narasumber. Nah, logo itu tuh memiliki filosofinya sendiri, entah itu soal keluarga atau apapun gitu kan. Kemudian dalam pemilihan warna pun tidak asal, dan narasumber tuh menjelaskan bahwa setiap pemilihan part apapun dalam pembuatan logo atau desain packaging apapun memiliki filosofinya tersendiri. Selain desain produk itu tersebut, narasumber pun memaparkan tentang pentingnya branding dari produk tersebut, karena ya logo udah bagus, packaging udah bagus, tinggal brandingnya. Jadi ya semuanya seimbang. Menurut saya pelatihan ini sangat bagus gitu ya, bisa meningkatkan kreativitas dari para peserta, terutama untuk pelaku UMKM. Itu bisa meningkatkan kualitas gitu ya, produk-produknya, dan bisa insya Allah memajukan usahanya gitu ya.